Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-69. Perdebatan sengit yang makin rumit. Siapa? Tanya Liana, Nindi, dan Temi secara bersamaan. David menjawab, Zivana. Zivana? Tanya Liana, Nindi, dan Temi hampir bersamaan. David dan Belina mengangguk. Zivana yang mana maksudmu? Tanya Liana seraya melebarkan mata. Kak Zivana keponakannya Mami, jawab Belina. Liana menggeleng karena merasa tidak percaya. Bagaimana mungkin Zivana berani melakukan itu? Iya. Sepertinya itu tidak mungkin, ucap Temi yang merasa tidak percaya. Mas David memiliki buktinya, Pi. Memang benar, yang sudah membuatku mabuk itu Kak Zivana yang tidak lain adalah wanita genit. Wanita genit? Temi mengernyit. Belina mengangguk. Iya, Pi. Kak Zivana itu masih mencintai Mas David dan dia berani menggoda suamiku. Bukankah tidak salah kalau aku menyebutnya wanita genit? Rasanya itu mustahil, ungkap Liana seraya menggeleng pelan. Zivana itu sudah menikah. Mana mungkin dia menggoda David? Tanya Nindi yang merasa tidak percaya. Daripada Mami dan Papi merasa tidak percaya, aku akan memutar rekaman yang menjadi bukti kejahatannya Zivana, ucap David, lalu mengambil ponsel di saku celana. Ya, ucap Temi seraya mengangguk. Putar rekamannya. David memutar rekaman itu. Halo. Halo, Nyonya. Ada apa kamu menelepon saya? Saya butuh uang, Nyonya, untuk bayar utang. Lalu, kenapa kamu menelepon saya? Memangnya, saya mempunyai gudang uang? Tolonglah, Nyonya. Saya sangat butuh uang, ungkap Gio dengan nada sedikit tinggi. Kalau kamu butuh uang, kerja. Jadi, Nyonya tidak akan memberi saya uang? Tidak akan. Kalau begitu, jangan salahkan saya kalau Belina tahu bahwa Nyonya yang sudah membuatnya mabuk saat resepsi. Kamu pikir, Belina akan percaya kepadamu? Nyonya pikir, saya tidak bisa membuatnya percaya kepada saya. Lakukan saja yang kamu bisa. Karena saya yakin, Belina tidak akan mempercayaimu karena dia lebih percaya kepada saya yang menjadi sepupunya. Sepupu macam apa yang berani membuat sepupunya mabuk saat resepsi? Saya membuatnya mabuk atau tidak, itu bukan urusanmu. Karena yang terpenting, tujuan saya tercapai. Telepon diakhiri oleh Zivana. Betapa terkejutnya Liana, Nindi, dan Temi mendengar hal itu. Mami dan Papi percaya dengan yang aku dan Mas David katakan? Belina melihat kedua orang tuanya dan mertuanya secara bergantian. Itu sangat jelas suaranya wanita genit dan jahat itu. Kenapa? Kenapa Zivana melakukan itu? Tanya Temi seraya mengernyit. Aku benar-benar tidak menyangka, Mas. Zivana sudah tega terhadap putri kita. Liana mengepalkan kedua tangan dan matanya berkaca-kaca. Apakah Zivana masih? Nindi menggantung perkataan karena khawatir nanti besannya terkejut bila tahu Zivana pernah mencintai David. Ya. Wanita jahat itu masih mencintai Mas David, Mi. Wanita jahat itu ingin rumah tanggaku hancur hingga dia bisa memiliki Mas David. Ucap Belina kesal. Apakah Zivana adalah mantan kekasihmu? Temi memandang David. Kami hanya berteman, Pi. Tapi, Zivana pernah mendekatiku, dan mencintaiku tapi aku tak pernah meresponnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Liana meneteskan air mata. Aku tidak rela, Zivana dibiarkan begitu saja. Liana menatap Temi dengan penuh harap. Mas, kita harus memberinya pelajaran. Jangan biarkan dia hidup tenang setelah apa yang dia lakukan kepada putri kita, Mas. Iya, Mi. Beri dia pelajaran. Karena aku sangat membencinya, ungkap Belina, lalu mengepalkan kedua tangan. David mengusap punggung Belina sebagai upaya menenangkan perasaan istrinya. Saya pikir, setelah Zivana menikah itu berarti dia sudah melupakan David dan mau mencintai suaminya. Tapi ternyata, Nindi menggeleng pelan. Dari mana kamu mendapatkan rekaman itu? Tanya Sigit seraya memandang David. Iya,
Dari mana kamu mendapatkan rekaman itu? Tanya Temi seraya memandang menantunya. Jadi, aku mempunyai anak buah. Kebetulan, dia itu temannya Gio, lelaki yang berbicara dengan Sivana. David melihat Sigit dan Temi secara bergantian. Sigit mengernyit, apakah anak buahnya David itu yang pernah melawan anak buahku saat akan mencelakai Elsa? Tanyanya dalam benak Sigit. Mami, Papi, aku benar-benar tidak rela kalau wanita jahat itu dibiarkan begitu saja. Aku sampai menanggung malu karena ulahnya. Belina melihat kedua orang tuanya penuh harap. Kamu menanggung malu karena ulahmu sendiri. Sigit memandang sinis Belina. Semua orang yang berada di sana melihat Sigit. Kalau kamu tidak menjadi simpanannya suami orang, mungkin kamu tidak akan membuka aib saat mabuk, lanjut Sigit. Belina menunduk dan matanya berkaca-kaca. Perkataan Sigit bagai ribuan jarum yang menusuk hatinya. Sudahlah, Pi. Kenapa Papi membahas itu? David merasa kesal kepada Sigit. Papi berkata benar, David. Jadi, kalau dia menanggung malu, ucap Sigit seraya melihat David, lalu memandang tajam Belina, itu sudah menjadi resiko yang harus dia tanggung. Pi. Yang dikatakan Papi Sigit itu benar, ucap Belina yang memotong perkataan suaminya. Aku juga salah karena sudah mau menjalin hubungan dengan Pak Edwin. Dan karena kesalahanmu itulah David menikahimu. Sigit menunjuk Belina. Cukup, Mas. Perintah Nindi yang merasa marah kepada suaminya. Sudah cukup. Sigit menoleh kepada istrinya. Kenapa? Belina dan kedua orang tuanya harus sadar kalau David menikahi Belina demi menyelamatkan rumah tangganya Elsa. Yang tidak lain adalah istrinya Edwin. Liana dan Temi melebarkan mata karena terkejut. Belina meneteskan air mata. David dan Nindi merasa marah karena Sigit membongkar rahasia itu di depannya Liana dan Temi. David tidak mencintai Belina, tapi dia masih mencintai Elsa hingga rela menikahi Belina agar rumah tangganya Elsa bisa diselamatkan. Sigit menoleh ke David. Bukankah begitu, putraku? Apakah benar yang dikatakan Pak Sigit? Tanya Temi seraya memandang David. Jujur saja, David. Biarkan mertuamu tahu kalau kamu sebenarnya tidak ingin menikahi Belina. Sigit tersenyum sinis. David, katakan kalau itu tidak benar. Perintah Liana. Besar harapannya, David menikahi Belina karena cinta bukan demi menyelamatkan rumah tangganya Elsa. Mami, Papi, ucap David seraya melihat Liana dan Temi secara bergantian. Dua-duanya benar. Awalnya, aku menikahi Belina karena ingin menyelamatkan rumah tangganya Elsa dengan Edwin. Sigit tersenyum bahagia karena David berkata jujur hingga dia berharap besar dan Belina ingin pernikahan itu berakhir. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, apalagi Belina sudah berubah menjadi lebih baik, ucap David, lalu menatap Belina, itu membuatku ingin tetap menjalankan rumah tangga ini dengannya. Tanpa paksaan. Belina menatap David. Bibirnya tersenyum, meskipun air mata tetap menetes. David menyeka air mata istrinya. Istriku memiliki masa lalu yang kelam, tapi dia mau berubah menjadi lebih baik. Jadi, tidak sepantasnya kita terus menghakiminya. Terima kasih ya, Mas. Aku bersyukur bisa memiliki suami sepertimu. David mengangguk, mendekap, lalu mengecup kepala sang istri. Sontak, Sigit melebarkan mata karena tidak terima melihat kemesraan David dengan Belina. Syukurlah kalau kamu mau menerima Belina, ucap Liana seraya menangis bahagia. Mami semakin merestui pernikahan kalian. Mami juga, sayang, ungkap Nindi seraya tersenyum. Mami berharap nanti bisa segera menimang cucu. Temi tersenyum bangga kepada David yang mau memaafkan dan menerima Belina. Temi merasa lelaki yang dipilihkan untuk putri sulungnya adalah lelaki yang tepat. David melepaskan dekapan. Semoga saja ya, kita bisa segera memiliki anak. Belina mengangguk seraya tersenyum. Sigit menggeleng cepat. Tidak. Papi tidak ingin Belina mengandung darah dagingmu. Perkataan Sigit mengejutkan dan membuat heran orang-orang yang berada di ruangan itu. Memangnya kenapa, Pi? David mengernyit. Iya, memangnya kenapa, Pak Sigit? Tanya Temi yang begitu heran kepada besannya itu. Apa yang pernah Belina lakukan itu membuat saya sangat malu.
Saya harus menahan malu di setiap bertemu dengan rekan bisnis. Terutama bila mereka menanyakan kejadian saat resepsi. Sigit memalingkan muka. Tapi, Pi, yang membuat Belina mabuk itu Zivana. Jadi, itu bukan kemauannya dia, bela David. Sigit menggeleng, lalu melihat David. Tetap saja. Papi tidak bisa melupakan masa lalunya itu dan sikapnya yang tidak baik kepadamu. Papi, aku minta maaf atas apa yang pernah kulakukan dan aku mohon, tolong restui aku menjadi menantunya Papi Sigit dan Mami Nindi. Belina meneteskan air mata. Belina sudah menyadari kesalahannya. Lalu, kenapa kamu terus menyalahkannya, Mas? Nindi menatap tajam Sigit. Iya, Pak Sigit, ucap Liana. Tolong, maafkan putri sulung kami. Beri dia kesempatan untuk menjadi istri dan menantu yang baik. Sigit menggeleng. Sekali tidak, tetap tidak. Saya tahu Pak Sigit kecewa dan malu atas perbuatannya Belina, tapi tidakkah Pak Sigit ingat kalau dulu kita sangat ingin Belina dan David berjodoh? Tanya Temi. Sigit memandang Temi. Ya, dulu memang begitu, tapi sekarang tidak. Apa yang harus aku lakukan agar Papi Sigit menerimaku sebagai menantu? Tanya Belina sambil terisak. Pandangan Sigit beralih menuju Belina yang air matanya mengalir deras. Sampai kapanpun, saya tidak akan menerimamu sebagai menantu. Cukup, Mas. Cukup. Nindi meneteskan air mata. Sampai kapan kamu terus begini? Apakah kamu tidak melihat kalau David bahagia bersama Belina? Bisa saja David hanya bersandiwara, tuduh Sigit. Sandiwara untuk apa, Pi? David mengernyit. Untuk mempertahankan rumah tangga bersama Belina. Karena Papi tahu, kamu hanya mencintai Elsa. Mantan pembantu itu. Itu dulu, Pi. Sekarang, perasaanku untuknya sudah memudar. Sigit tersenyum sinis. Kamu pikir, Papi percaya dengan omong kosongmu ini? Untuk apa aku berbohong? Asal Papi tahu, kalau aku tidak bisa menerima Belina, aku tidak akan memberinya nafkah lahir dan batin, Pi. Sudahlah, David. Kamu tidak perlu berpura-pura menerima pernikahan ini. Asal kamu tahu, Papi bisa mencarikan wanita yang lebih baik dari istrimu. Apa maksudnya Pak Sigit? Temi memandang tajam Sigit. Telinganya merasa panas setelah mendengar perkataan besarnya itu. Sigit memandang Temi. Saya akan mencari wanita yang baik dan sederajat untuk David. Dan satu lagi, ucap Sigit seraya sedikit mengangkat telunjuk kanan, wanita itu dari keluarga baik-baik. Apakah menurut Pak Sigit, Belina berasal dari keluarga yang tidak baik-baik? Temi mulai merasa jiwanya terbakar amarah. Kalau Belina berasal dari keluarga baik-baik, tidak akan ada kejadian Belina dibuat mabuk oleh sepupunya. Sigit tersenyum sinis. Sudah cukup, Pi. Perintah David seraya memandang tajam Sigit. Sigit menoleh kepada David. Papi berkata seperti tadi karena itu fakta. Ya, Zivana memang tidak baik. Tapi, bukan berarti semua keluarganya Belina tidak baik, Pi. Ingat, ya, Papi tidak ingin ambil resiko. Bagaimana kalau nanti Zivana berulah lebih jauh? Akan ditaruh di mana muka keluarga kita, David? Kalau Pak Sigit takut Zivana berulah, kami akan menyelesaikan masalah keluarga kami, ucap Temi. Sigit menggeleng. Maaf, Pak Temi, saya sudah putuskan kalau David harus berpisah dengan Belina. Apakah kamu sadar berbicara seperti tadi, Mas? Nindi menatap tajam suaminya. Sigit mengangguk mantap. Ya, aku sangat sadar. Putra kita harus menikah dengan wanita baik, sederajat, dan dari keluarga yang tidak bermasalah. Tolong, Pi, jangan pisahkan aku dengan Mas David. Belina menggeleng seraya meneteskan air mata. Aku sudah membuka hati dan mau berbakti sebagai istri kepadanya. Tolong, jangan pisahkan kami. Aku mohon, pinta Belina. Tolong, Pak Sigit, jangan pisahkan mereka, pinta Liana penuh harap. Sekali tidak, tetap tidak. Ucap Sigit lantang. David harus berpisah dengan Belina. Maaf, Pi, aku tidak bisa menuruti perintah Papi. Kamu ingin menjadi anak durhaka? Sigit memandang tajam David.
Bukan begitu, Pi. Tapi, aku tidak ingin meninggalkan Belina. David merangkul Belina dari samping. Sekarang kamu pilih, papi atau istrimu? Sigit menunjuk Belina. Apa-apaan kamu, Mas? Pilihan macam apa ini? Tanya Nindi dengan nada tinggi. Jawab, David. Sigit tidak memedulikan pertanyaan istrinya. Belina menggeleng seraya menatap David penuh harap. Gelengan yang menjadi isyarat agar David tidak meninggalkannya. Aku memilih keduanya dan tidak akan meninggalkan salah satu di antara papi dan istriku. Papi atau Belina? Sigit merasa geram karena David tidak memilih di antara dia dan Belina. Aku menyayangi papi dan aku juga menyayangi Belina. Jadi, aku tidak akan meninggalkan salah satu di antara kalian. Belina sedikit mengukir senyum. Ada rasa lega dalam hatinya setelah mendengar perkataan sang suami. Tidak bisa. Kamu harus memilih salah satu di antara kami. Kenapa kamu tidak mengerti juga, Mas? Sigit menoleh kepada istrinya. Aku tidak bertanya kepadamu. Jadi, diamlah. Pak Sigit, David sudah berkata kalau dia menyayangi Pak Sigit dan Belina. Jadi, tidak perlu masalah ini dibuat rumit. Perintah Temi yang merasa khawatir David akan meninggalkan Belina. Belinalah yang membuat masalah ini semakin rumit, ungkap Sigit. Cukup, Pak Sigit. Perintah Temi. Sampai kapan Pak Sigit terus menyalahkan Belina? Sampai dia sudi bercerai dengan David, jawab Sigit dengan nada menekan. Aku tidak ingin bercerai dengan Mas David, Pi. Apakah aku perlu berlutut agar Papi mau merestui aku? Sigit memandang Belina. Kamu bersujud sambil menangis darah pun, saya tidak akan pernah memberimu restu. Tolong, Pi, jangan egois. Sampai kapan Papi terus begini? Sampai kapan, Pi? Mata David berkaca-kaca. Papi ingin yang terbaik untukmu, David. Kenapa kamu tidak mengerti juga? Aku sudah menemukan wanita yang terbaik dan wanita itu yang Papi pilihkan untukku. Jadi, Papi tidak perlu mencari wanita lain untukku. David meneteskan air mata. Kamu dengar, Mas? Kalau tidak, apa perlu putra kita mengulangi perkataannya? Kalau kamu tidak ingin meninggalkan Belina, berarti Papi yang akan meninggalkanmu. David bangkit dari duduk, lalu berlutut di dekat kakinya Sigit. Aku menghormati Papi. Apa yang Papi berikan selama ini, belum bisa aku balas. Tapi, aku mohon, Pi, jangan paksa aku untuk meninggalkan Belina. Sigit menggeleng. Keputusan Papi sudah bulat. Kalau kamu ingin membalas kebaikan Papi, ikuti perintah Papi. Tapi, Pi. David menatap Sigit seraya meneteskan air mata. Pilihan ada di tanganmu. Papi atau istrimu? Pi. Papi memberimu waktu 1 pekan. Kamu harus menentukan siapa yang akan kamu pilih. Sigit bangkit dari duduknya, lalu melangkah pergi dengan langkah lebar. Mas, panggil Nindi, lalu melihat David. David, Mami akan berusaha membujuk papimu agar mau merestui pernikahanmu dengan Belina. David mengangguk. Tolong, Mi. Nindi melihat besannya. Maaf atas kekacauan ini. Saya akan mencoba membujuk Mas Sigit. Sekali lagi maaf. Nindi bangkit dari duduknya, lalu melangkah pergi dengan langkah sedikit cepat. Temi memijit pelipis. Kenapa masalahnya jadi bertambah rumit? Bersambung.